Lumen nomor 11.533, 3 Maret 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah Bait Allah yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 2 ayat 18 dan 19. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Tuhan Yesus mengobrak-abrik dagangan orang-orang yang berjualan di pelataran bait di Yerusalem diperdengarkan kepada kita pada hari ini oleh liturgi gereja. Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Orang-orang yang berjualan kambing, domba, mereka yang menukar uang, mereka itu ada di situ untuk membantu jemaat yang mau membawa korban persembahan untuk melaksanakan ibadah mereka. Itu sudah berlangsung lama. Mengapa Yesus harus sewot dan marah dengan aktivitas mereka itu? Alasannya jelas. Jangan kamu menjadikan rumah Bapakku untuk tempat berjualan. Bait suci adalah tempat untuk berdoa, bukan tempat untuk bertransaksi atau berdagang. Tindakan Yesus ini tentu saja mendapat tanggapan dan reaksi dari mereka yang sudah terbiasa dengan aktivitas itu. Yesus dianggap mengacau dan membuat mereka tidak nyaman. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, orang-orang Yahudi itu tidak terima dengan tindakan Yesus. Mereka menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Sungguh di luar dugaan mereka apa yang dikatakan Yesus. Yesus tidak menunjukkan otoritasnya atas rumah Allah atau bait suci, melainkan ia balik menantang mereka. Katanya, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Jawaban ini membuat orang-orang Yahudi terheran-heran. Perkataan apa macam ini? Mereka menjawab Yesus dengan fakta yang mereka tahu. Katanya, 46 tahun
orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Nalar apa yang bisa membenarkan pernyataan Yesus itu? Tidak ada keterangan dari Yesus untuk menjelaskan keberatan orang-orang Yahudi itu. Tetapi Yohanes Penginjil memberi catatan menarik. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Saudara-saudari terkasih, dialog atau lebih tepat tanya jawab antara Yesus dan orang-orang Yahudi itu berakhir pada refleksi teologis yang dikatakan penginjil Yohanes. Dikatakan, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataannya yang telah diucapkan Yesus. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan bait suci, sebab Allah Bapa bersemayam di dalam dirinya. Ia telah ditangkap dan disalibkan. Ia wafat pada hari Jumat, tetapi pagi-pagi pada hari Minggu, para wanita menemukan kubur Yesus telah kosong. Dan kepada mereka, para malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Lukas bab 24 ayat 5b dan 6. Benarlah apa yang ditulis penginjil Yohanes bahwa yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Peristiwa Tuhan Yesus bersih-bersih bait suci dari kegiatan perdagangan orang-orang Yahudi menjadi kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk menyatakan kuasanya sebagai anak Allah. Ia tidak hanya memiliki otoritas untuk menyucikan bait suci yang disebutnya sebagai rumah doa, sehingga orang dapat bertemu dengan Allah. Tetapi ia menyatakan dirinya sebagai anak Allah, yang melalui dirinya orang dapat berjumpa dengan Allah sendiri. Bukti yang ditawarkannya adalah dirinya, sekalipun mereka membunuhnya. Tetapi ia bangkit kembali pada hari ketiga. Saudara-saudari terkasih, pada masa Prapaskah ini, ketika kita berkumpul sebagai persekutuan umat Allah di gereja, kita diajak untuk memusatkan perhatian kita dalam aktivitas kesalehan, yaitu berjumpa dengan Allah dalam doa syukur agung, yaitu sakramen Ekaristi Kudus. Hal yang harus menjadi perhatian kita pada hari ini adalah kita membutuhkan Allah agar Dia memberkati hidup kita dan menganugerahkan kerahimannya kepada kita. Kita ke gereja bukan sekedar melaksanakan kewajiban menguduskan hari Tuhan, melainkan bahwa kita rindu bertemu dan bersekutu dengan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita dan menyatukan seluruh persembahan kita bersamanya kepada Bapa yang ada di surga. Melalui imam yang merayakan Ekaristi, kita menyatakan amin dalam seluruh perayaan doa Ekaristi. Bersama imam, wakil Yesus Kristus
yang merentangkan tangannya yang tertuju kepada Allah Bapa. Kita melungkupkan tangan kita di dada seraya berdoa dalam hati dan menyatakan amin, tanda setuju, dan ambil bagian dalam ucapan syukur, pujian, dan permohonan kepada Allah. Kita memandang Yesus Kristus dan bersama Dia berdoa kepada Allah Bapa. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah memuliakan Allah dalam bait-Nya dengan memelihara hidup suci? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman Yesus hari ini. Bantulah kami menguduskan bait-Mu yang suci dan menyucikan diri kami sebagai kediaman Roh Kudus. Sebab Yesus Kristuslah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.